hari Minggu. Sekali lagi kakak ucapkan untuk adik-adik semua, adik-adik KKR di kelas pra-remaja, selamat ulang tahun KKR yang ke-131. Nah, hari ini adik-adik kita mau PA. Sebelumnya kakak mau undang adik-adik yang di rumah. Nggak ada yang males-malesan, semuanya bangkit berdiri. Semangat, kita mau nyanyi lagu Anggur Baru. Semuanya bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan sekali lagi, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Terima kasih adik-adik, sudah boleh duduk kembali. Sebelum kita memulai PA kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami anak-anak kelas pra-remaja siap untuk mengikuti kebaktian PA kami pada hari ini di rumah kami masing-masing. Tuhan juga yang mau berkati kami di dalam PA kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, sebelum kita memasuk ke firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu lagu Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Bersangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Adik-adik udah bisa duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau undang adik-adik juga untuk nyanyi menyambut firman Tuhan kita. Kita mau menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ulin. Tuhanlah yang mau memberkati Kak Ulin di dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bahan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kakak bacakan untuk adik-adik. Adik-adik di rumah bisa buka Alkitab dan baca masing-masing ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang
ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegah diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke adik-adik, dari Nats firman Tuhan kita hari ini, dengan tema kita hari ini ialah kabar baik kepada kita. Ya, seperti kita tahu adik-adik, pada hari ini KKR berulang tahun ke 131. Kenapa umur KKR lebih besar ya? Umur KKR lebih banyak ya daripada kategori yang lain? Karena penginjil yang datang ke Tanah Karo di Kutah Bulu Awar itu pada tanggal 18 April 1890 untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Ya, jadi adik-adik, kalau tadi para penginjil datang ke Tanah Karo tidak mempunyai kasih, mungkin kita sampai saat ini tidak mengenal apa itu firman Tuhan. Siapa itu Tuhan Yesus? Karena para penginjil yang datang ke Tanah Karo di Kuta Buluh Kawar, maka kakak dan adik-adik bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu adik-adik, pada perikop ini, pada perikop 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ini, Paulus mau menekankan bahwa mengasihi itu jauh lebih penting. Mengasihi itu jauh lebih penting. Jadi kalau tadi para penginjil adik-adik tidak mempunyai kasih, dia tidak mempunyai kasih kepada kita orang yang belum paham tentang kebenaran firman Tuhan, mungkin tidak akan kakak dan adik-adik tidak akan bertemu di dalam gereja gitu ya. Tapi di sini kata Paulus menekankan bahwa mengasihi itu jauh lebih penting dari apapun. Seperti yang kita lihat tadi di ayat 1 sampai 4. Kakak tekankan di ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Memiliki seluruh pengetahuan, kata kunci yang pertama. Kalau adik-adik pintar dalam segala hal, bisa dalam segala hal, tapi adik-adik tidak mempunyai kasih, sama aja, 0 nilainya gitu. Adik-adik bisa bagus nilainya di sekolah, tapi nilai di dalam kehidupannya masih 0 kalau kita tidak memiliki kasih. Lalu tadi kelanjutannya adalah, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Kalau tidak mempunyai kasih, tadi di kata Alkitab, aku sama sekali tidak berguna. Segala kepintaranku, segala keahlianku, kalau adik-adik nih bisa memindahkan motor tanpa harus adik-adik mengendarainya, tanpa harus adik-adik cuma kedip pindah motornya, berarti itu tidak ada gunanya juga kalau adik-adik tidak mempunyai kasih. Kasih itu seperti apa sih? Di ayat 4 kita baca bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tadi kasih itu sabar, lalu apa lagi tadi? Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Biasanya nih, kalau adik-adik di kelas pra-remaja, kalau ada adik-adiknya mungkin di kelas kecil 1 atau kelas kecil 2, kalau mama kasih makanannya lebih banyak atau belikan mainannya lebih ke adik daripada ke kita yang sudah pra-remaja, yang menurut kakak harusnya sudah bisa membantu orang tua ya. Kalau misalnya adik nangis minta beliin mainan, adiknya dibeliin, tapi keinginan kalian tidak diturutin misalnya, kalian langsung bencong, langsung ngamuk, langsung ngambek. Mama nggak adil, mama nggak sayang sama aku, mama nggak kasihan sama aku, kasihannya terus sama adik, kasih aja semua sama adik, aku nggak perlu, aku nggak ini. Di ayat 4 kita diingatkan kembali adik-adik, kasih itu tidak cemburu. Kalau tadi katanya adik kasih mengasihi mama, mengasihi papa, berarti tidak ada cemburu lagi kalau mamanya kasih mainan atau belikan mainan untuk adik kita, karena memang adik kita masih memerlukan mainan itu. Kalau adik-adik dibelikan mainan sesuai dengan adiknya, mau? Kalau misalnya nih adiknya dibeliin mobil-mobilan yang kecil gitu, terus adik-adik ngerengek minta juga dibeliin mainan yang kecil gitu, karena menurut adik-adik gak adil nih dapetnya. Cemburu nih karena adik dapat, aku nggak dapat, abang nggak dapat, tapi adik dapat gitu. Cemburu nggak? Kalau masih mainan kecil, mainan mobil-mobilan kecil, kakak rasa udah nggak cemburu lah ya. Lalu adik-adik, apalagi sih yang kakak mau kasih tahu ke adik-adik dari perikop kita hari ini? Kalau di Alkitab perikopnya itu adalah kasih. Tema kita adalah kabar baik kepada kita. Nah, kakak mau ajak adik-adik, khususnya pas pra-remaja, kita sama-sama memberitakan kabar baik ini, kabar baik tentang kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Bukan berarti kakak menyuruh adik-adik, ayo adik-adik bawa Alkitabnya keluar. Hai, saya mau menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mau berkhotbah. Tidak seperti itu adik-adik. Para penginjil pun tidak melakukan seperti itu. Tapi tunjukkanlah dari cara adik-adik di luar misalnya. Kalau lagi bermain sama temannya, kalau lagi kumpul sama temannya, lagi bersama-sama sama temannya, tunjukkanlah bahwa adik-adik adalah seorang anak Tuhan Yesus yang memiliki kasih. Dengan tadi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak cemburu. Dia kata kunci, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan kasih tidak bercemburu. Jika adik-adik sudah bisa melakukan itu di dalam kehidupan adik-adik, di sekitar adik-adik, di sekeliling adik-adik, kakak yakin adik-adik itu adalah adik-adik KKR GBKP Cililitan yang hebat. Pasti kakak percaya dan kakak yakin adik-adik bisa melakukannya. Karena sesuai dengan firman Tuhan kita pun, jika tanpa kasih, maka semua akan sia-sia. Jika tanpa kasih, kepintaran adik-adik, pengetahuan adik-adik, keahlian adik-adik dalam hal apapun akan sia-sia. Itu bukan kata kakak loh dek, kata firman Tuhan. Siap ya adik-adik ya? Oke, kita akan tutup firman Tuhan kita. Kakak berharap adik-adik kelas pra-remaja bisa menunjukkan kasih. Simple sih dek, cuma 5 huruf KASIH gitu ya. Cuma mungkin mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita perlu proses. Kakak tidak tuntut adik-adik langsung harus berubah, tidak. Langsung harus bisa seperti penginjil, tidak, tapi semuanya butuh proses. Adik-adik bisa tadi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan kasih itu tidak pencemburu. Kalau itu sudah adik-adik harus tanamkan di dalam diri adik-adik.
Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ya Bapa. Dengan tema memberitakan kabar baik, yang diajarkan bagaimana kami anak-anak Tuhan memiliki kasih kepada teman kami, kepada orang tua kami, kepada saudara kami. Ajar kami selalu untuk sabar, ajar kami selalu untuk murah hati, ajar kami tidak pencemburu ya Bapa, agar kami bisa melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami dengan kasih yang datangnya daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi pula kami akan melanjutkan kebaktian PA kami. Tuhan yang mau turut ambil alih di dalam kebaktian PA kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita satu kali dan nanti dilaporkan ke wali kelasnya ya. Kita bernyanyi dari kitab Denden nomor 272 ayat yang pertama saja. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah bernyanyi, menaikkan ucapan syukur kami, dan kami juga telah memberikan persembahan ucapan syukur kami. Tuhan mau memberkati persembahan ini ya Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Tuhan mau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan melalui pekerjaan orang tua kami pun. Tuhan mau memberkati pekerjaan orang tua kami, kesehatan orang tua kami, dan berikan umur yang panjang kepada orang tua kami. Tuhan Yesus juga mau memberkati kami, anak-anak kelas pra remaja ya Bapa, di dalam sekolah kami, di dalam pergaulan kami. Tuhanlah yang mau ambil alih semua kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang mau memberkati dan melindungi kami kemanapun kami melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah tiba di penghujung PA kita. Kita akan berpisah. Kakak juga ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun untuk anak KKR dimanapun berada saat ini. Oke adik-adik, sebelum kita tutup kebaktian kita mau menyanyikan lagu Kasih.
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa kebaktian PA kami di tanggal 18 ini terkhusus untuk Paspra Remaja telah selesai ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan segala aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan yang memberikan kepada kami keselamatan, umur yang panjang, kesehatan yang datangnya daripada Tuhan untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat PA adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.